ketiduran. Bunda Ilmi berarti ngantuk itu nyaman sekali, enggak apa-apa. Justru itu energinya alfa. Tinggal doa Bunda, ngantuk doa aja, bayangin uangnya datang. Itu kabul, cepet kabulnya. Itu ya, pokoknya semua mau keren. Ngantuk enggak apa-apa. Ya pas tengah hampir ketiduran. Oh, Masya Allah, berarti indah banget ya. Oke, izin tanya Bun, silahkan. Terima kasih Ya, Bunda. alhamdulillah. Bunda Esti, mana Bunda Esti? Ya, Bahagia Bunda Esti. tidak ada Silakan. pertanyaan ya ini teman-teman ya, Tidak ada. alhamdulillah. Bunda Rukma mau tanya, Rukma Bunda mau Rukma. bertanya ini Iya, iya katanya. Bunda. Ya. Silakan angkat Tadi tangannya. ada pertanyaan satu di atas. Kalau ngantuk disiplin katanya apa Bunda? Bunda Erna. Ngantuk itu belum melek Bunda. Belum terjaga. Ya, ya. Pokoknya dibuat lucu aja. Ya, Bunda Rukmah mau tanya live langsung silahkan. Untuk yang lain Ya. kalau tanya silahkan diketik di kolom komentar. Nanti hanya satu pertanyaan dan nanti kita akan bawa di grup WhatsApp ya untuk pertanyaan yang belum terjawab. Masya Allah, Pertanyaan Bunda live Fatimah. cukup Ya. satu dulu ya. Keren Bunda Fatimah, ada lega. Ikut senang Oke, Bunda Bunda Fatimah. Rukmah. Silakan Bunda Rukmah. Masih Bunda Rukmah. Bunda Esti enteng. Ya. Iya, alhamdulillah. Yang saya mau curhat yang saya rasakan ini, Iya boleh. Silakan. yang ada ketumbuk-ketumbuk dari hari Minggu itu, hati itu tidak nyaman sekali. Iya. Tapi pas apa? Ah. Pas sadar napas itu kepala saya itu kayak berat sekali Bunda. Saya hampir tidak tahan tadi, tapi saya rileks sebentar. Ingin keluar, saya lemes ras. Iya, iya. Beberapa hari dari hari Minggu memang ada hati tidak nyaman, sudah Iya. ada tumbuk-ketumbuk gitu. Iya. Pas saya visualisasi awan hitam itu agak dia twing-twing dia Iya. fokus. Makanya tadi saya itu kurang konsentrasi jadinya gimana itu solusinya. Terus entah kenapa sudah 2 hari memang saya itu kayak mudah itu pencernaan saya itu kayak apa ya mencret gitulah. Iya. Tadi aja rasa mau kayak pergi kada hajat gitu, tapi saya tahan, berhenti dia sekarang. Itu pas lagi terapi. Tapi kepala saya ini Allah berat sekali tadi, tumben dia tubuh. Ya. Apa karena pengaruh emosi saya yang tidak stabil dari hari Minggu itu? Iya. Oke, saya jawab Bunda Rukma. Ya, sifat manusia memang kadang ingat, kadang enggak ingat, gitu ya Bunda Rukma ya. Kemudian ada bahagianya, ada ketidakmudahannya. Nah, keduanya diterima. Bunda Rukma memang saat ketumbuk itu menolak peristiwanya. Nah, semakin menolak dia itu kayak semakin melekat, semakin ketarik Bunda. Maka penolakannya untuk dilepaskan gitu Bunda. Dilepaskan penolakannya, peristiwanya diterima. Bunda belum bisa yang itu, belum bisa berkali-kali. Kalau kemarin udah bisa. Tapi kadang petanya tidak ingat lagi, padahal kemarin udah bisa. Sebelum minggu ini, Bunda kemarin sudah bahagia, sudah rilis. Nah, ini mungkin jenis ujiannya itu lebih tidak mudah, Bun. Walaupun mungkin kadarnya ya sama gitu ya. Karena mungkin saat ini Bunda masih banyak pekerjaan, banyak aktivitas, akhirnya seperti menambah penekanan-penekanan tersendiri gitu Bunda. Nggak apa-apa, Bunda berlatih yang jurus-jurus MR-nya itu diterapkan ya, buka perisai, kemudian disiplin kata, proyeksinya Bunda diperbaiki Bunda. Proyeksinya diperbaiki. Insya Allah dengan tidak nyamannya apapun gitu ya tumbukan, tidak nyamannya seperti apapun tumbukan. Saat Bunda mau mempraktekkan jurus-jurus magnet rezekinya, Bunda itu cukup dengan hening dulu Bun. Jangan memikirkan yang tadi, jangan. Juga jangan memikirkan yang masa depannya, jangan. Tapi memikirkan sekarang ini dengan kesyukuran Bunda. Tarik nafas, lepaskan, seperti itu Bunda. Mana Bunda Rukma? Tarik nafas, lepaskan, itu Bunda. Hening dulu, Bunda butuh hening. Jadi jangan pikirannya ya kayak di masa lalu terus gitu, jangan. Atau di masa depan terus, kecemasan terus yang ada, kepahitan terus yang ada. Nah, melekat di sana Bunda. Jadi Bunda butuh hening. Kemudian melihat peristiwa itu jangan dengan
seperti dimasukkan, tapi Bunda ambil jarak gitu. Jadi melihat peristiwanya, karena untuk bisa menerimanya kan seperti itu. Disambut peristiwanya, kemudian diterima dengan selapang hati, dirasakan penuh. Nanti Bunda akan naik kelas mudah, seperti itu. Jadi jangan melekat ya Bun, Bunda agak mundur sedikit. Oh itu gambarnya ya kayak gitu. Oh seperti ini ya rasanya, udah dinikmati. Lalu setelah itu diedukasi, kamu kan hanya tamu, kan sementara aja. Kamu sekarang untuk bisa keluar ya. Nah bersama hembusan nafas itu Bun, Bunda alirkan keluar, Bunda lepaskan, biarkan dia terurai. Jadi kalau Bunda udah bisa menerimanya, tidak goyang ya, tidak kemudian di sana ada panik, ada sedih, pokoknya diterima aja dengan tenang. Itu dengan sendirinya nanti dia terurai Bunda, dengan sendirinya dia akan keluar terurai. Nah dicoba ya Bunda ya, sambil Bunda proyeksinya di kehidupan nyata itu Bunda untuk bisa positif gitu. Tarik kepositifannya, misalnya orang itu ya, misalnya si A, sejahat-jahatnya orang itu pasti ada kebaikannya. Nah Bunda tarik kebaikannya, kebaikannya apa aja nih? Dilihat kebaikannya, jangan diingat ketidakbaikannya. Kalau yang diingat ketidakbaikannya, menarik peristiwa yang semakin mencemaskan hadir di dalam diri Bunda Rukma. Caranya akhirnya proyeksinya diperbaiki. Persoalan ini adalah membuat untuk aku bisa lebih naik kelasnya. Alhamdulillah aku diberi soal. Alhamdulillah aku mau ajaib. Alhamdulillah mobil baruku akan datang. Itu Bunda, akhirnya bahagia. Itu ya Bunda ya. Sekali lagi jangan melekat. Itu ya Bunda. Oke Bunda Rukma. Karena memang harus berkali-kali ya Bunda ya prakteknya. Nah, udah cukup jelas? Ya jelas. Iya. Kemudian di keseharian Bunda untuk doakan orang itu Bunda, didoakan, muliakan dia, bahagiakan dia, Al-Fatihah. Itu Bunda. Sip ya. Oke, coba Bunda rasanya kayak apa? Karena ini di umum ya mungkin ya, jadi Bunda tidak nyaman, nanti besok bisa japri saya. Ya. Ya, gitu ya. Oke, ya besok bisa saya bantu. Oke teman-teman yang lain ada? Mudah kok Bunda? Iya, mudah insya Allah, yakin. Ya, satu Ya. pertanyaan ya Bunda ya. Oke. Jadi nanti teman-teman yang belum sempat mengetik chat, besok pagi kita akan buka grupnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin sekarang belum kepikiran mau tanya apa gitu. Saking enaknya Bunda terapi. Iya, banyak yang lega, alhamdulillah. Iya, banyak yang sudah lega, banyak yang Iya. bilang. Iya, barangkali nanti ada hal-hal teknis atau hal-hal yang belum dipahami untuk di kelas terapi ini, teman-teman bisa tanya di grup ya, grup terapi untuk besok pagi gitu. Dan saya mengingatkan bahwa teman-teman yang besok masuk di kelas RFFLOP ya, besok kita ada kajian istimewa yang berjudul 3 tanda orang ajaib ya. Jadi ini nyambung ya dengan kelas terapi yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, insya Allah nyambung. Nah teman-teman semuanya, terima kasih buat yang sudah hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan prosesnya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tadi tip dan trik singkatnya supaya dipraktekkan di rumah, bagaimana energi syukur itu supaya kita bisa setiap hari merasakan, memancarkan ya energi vibrasi yang positif. Tujuannya untuk mengundang keajaiban-keajaiban yang teman-teman ingin ciptakan. Dan setiap kali mau kondisi lapang ataupun belum lapang gitu ya, teman-teman harus selalu ingat untuk bersyukur. Ketika sudah ajaib, bersyukur. Belum ajaib pun bersyukur gitu ya, supaya mengundang keridhaan dari Allah gitu ya. Keridhaan dari Allah ini yang akan menjadi pegangan dan akan menjadikan sebuah sarana menciptakan keajaiban-keajaiban berikutnya buat teman-teman semuanya, seperti itu ya. Jadi malam ini nanti sebelum kita tidur, ingat untuk menulis di buku syukurnya gitu ya, 5 hal apa yang kita syukuri pada hari ini ya. Misalnya, alhamdulillah saya sudah bisa terapi dengan plong dan bahagia, alhamdulillah ketemu dengan teman-teman komunitas magnet rezeki, dan seterusnya gitu ya. 5 sampai 10 hal yang ingin teman-teman syukuri pada hari ini, seperti itu ya. Dan waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bunda Susan. Ya, Mbak. Jadi Ya. apabila ada Iya sebentar, kata-kata yang Ibu masih belum
sampai atau kata-kata yang belum pas ya teman-teman nanti bisa bertanya dan mohon dimaafkan ya ada kata-kata yang kurang tepat ya. Sambil menunggu Bunda Susan sepertinya sedang menerima telepon ya teman-teman semuanya. Saya izin ingatkan pula apabila kita ya mempunyai sebuah hajat atau sebuah keinginan yang teman-teman semuanya ini ingin cepat diijabah oleh Allah, berarti yang pertama kita lakukan adalah menulis di buku LOP-nya gitu ya. Membayangkan rasa syukurnya seolah-olah itu sudah terwujud nyata seperti itu. Oke. Dan sekarang tibalah saatnya untuk kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan penutup dari Bunda Susan. Dan sebelumnya saya minta izin dulu pamit ya karena besok mungkin saya tidak bisa membersamai dengan teman-teman yang di RFFLOP, jadi besok akan dibawakan langsung oleh Bunda Susan dan dibersamai dengan Bunda Dina seperti itu ya. Karena saya ada safar ya, mudah-mudahan acaranya RFFLOP bisa berjalan dengan lancar dan saya mohon izin ingatkan ya barangkali teman-teman yang tidak gabung di grup RFF terapi ini yang tidak gabung di grup RFFLOP dan yang buat teman-teman yang gabung di grup RFFLOP barangkali besok ada mic yang bocor dan lain sebagainya, teman-teman mohon diingatkan ya karena saya memantau dari jarak jauh hanya di jalan barangkali saya tidak sempat pas tidak dengar ya atau bagaimana nanti lupa mematikan mic dan lain sebagainya ya. Silahkan nanti yang lain bisa saling mengingatkan ya untuk kebaikan kita bersama ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan Bunda Susan, kurang dan lebihnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan. Ya, terima kasih Bunda Pita dan teman-teman semua, ada progres yang bagus ya dari peningkatan hasil terapi yang kita lakukan untuk mudah menyembuhkan luka-luka lama ataupun luka yang baru. Alhamdulillah banyak yang berhasil tadi ya, seperti Bunda Fatimah ya, kemudian ada bunda-bunda yang lain merasa lega, Bunda Esti juga ya, alhamdulillah. Ini menjadikan kabar baik untuk kita semua dan teman-teman yang mungkin belum berasa seperti itu, saya yakin nanti akan berasa juga karena kan kalau terus untuk diupayakan, terus untuk bisa ditembus, terus untuk dilakukan, akhirnya dia juga nanti bisa masuk ke kuantum dan bisa bekerja ininya formulanya gitu ya. Seperti Bunda Rukma, terus saja untuk berlatih, insya Allah akan ada jalan. Ini sudah banyak yang mengalami keajaiban. Jadi Bunda Rukma yakin aja, mereka bisa, saya juga bisa, seperti itu. Seperti apapun tumbukannya, seperti apapun rasanya, insya Allah nanti akan mudah bahagia. Nah, mungkin Bunda Rukma dan juga bunda-bunda yang lain yang belum merasakan kenyamanan gitu ya, karena kemarin sebenarnya sudah bisa, tapi kemudian ketumbuk lagi karena di kehidupan sehari-hari dari anggota keluarga yang lain mungkin belum mempraktekkan gitu ya. Jadi kan terkena lagi, tertrigger lagi seperti itu ya. Itu dimaklumi keadaannya. Saya pun memaklumi dan mendoakan ya untuk teman-teman semua yang di sana masih belum mudah mencapai bahagia tanpa syarat. Saya sarankan untuk yang belum bisa mencapai rasa bahagia tanpa syarat tadi, saya sarankan seperti halnya yang saya sudah sampaikan dan Bunda Pita tadi sampaikan ya, 3 buku itu untuk ditulis karena gerakannya lebih ini ya, 3 kali lipat lebih kuat. Contoh yang buku syukurnya, nah Bunda dan Ayah untuk tulis kesyukuran hari ini apa saja ya, minimal 5 silakan sampai 15 alhamdulillah. Kemudian buku datanya, nah buku data itu kayak gini contohnya ya, tentang ada finansial. Kalau kemarin saya mendapatkan ada pendapatan secara finansial, saya mendapatkan ada rezeki secara finansial itu dari arah mana gitu. Nah sekarang saya bertambah lagi dari aliran yang usaha ini gitu ditambahkan, atau di bawahnya lagi, kalau dulu dan kemarin saya belum bisa memaafkan. Kalau dulu dan kemarin saya belum bisa memaafkan, tetapi mulai sekarang dan seterusnya saya mudah memaafkan. Bisa Bunda, Ayah, ditulis seperti itu, dituliskan. Kemudian kalau kemarin dan yang tadi itu saya belum mudah untuk rilis, saya belum mudah bisa lepas dari luka ini, dari kemelekatan ini. Tetapi saat sekarang ini dan seterusnya saya mudah bahagia. Tulis aja seperti itu. Nah, nanti azam itu masuk ke dalam kuantum dan berproses menjadikan seperti apa yang dituliskan, karena itu menjadi sugesti dan menjadikan ada
kekuatan di dalam diri menuju ke arah yang sudah dituliskan itu. Gitu ya Bunda. Mana Bunda Rukma ada? Ya, jadi Bunda Rukma saya sarankan menulis buku data gitu ya, di samping buku LOP. Nah, misalnya orang itu nanti baik sama saya, orang itu ramah dengan saya, dituliskan sambil dibayangkan. Insya Allah akan terjadi Bunda, ya seperti itu. Nah, misalnya kok belum nyaman juga, khusus Bunda Rukma ya, besok silakan nanti telepon 5 menit gitu ya Bunda Rukma ya. Mohon maaf lahir batin, demikian teman-teman semua, sampai jumpa ya. Besok ada di RFF LOP kita untuk bisa terapi. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.